Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan membagikan alur pelaksanaan tes substantif PPG Prajabatan 2024 dari awal sampai selesai ujian. Ini adalah pengalaman pribadi aku menjalani tes substantif ya teman-teman. Yang pertama yaitu kalian harus datang ke tempat lokasi ujian yang sesuai dengan kartu tes substantif. Nah, pertama-tama kalian kan nggak mungkin menjalani tes tanpa kalian belum datang ke tempat lokasi ujian ya teman-teman. Jadi pastikan kalian ke tempat ujian sebelum waktu yang ditentukan, kurang dari 30 menit atau 60 menit sebelum dimulai, itu lebih baik ya teman-teman. Nah, setelah kalian datang ke tempat lokasi ujian, kalian akan memasuki ruangan yang sudah ditentukan pada kartu tes substantif. Nah, nanti akan ada keterangan di mana kalian akan menjalani ujian, ruangan sebelah mana, dan nomor kursinya itu nanti akan ditentukan oleh pengawas ujian ya teman-teman. Jadi kalian memasuki ruangan saja, setelah itu kalian akan disuruh untuk memberikan kartu tes substantif kalian dan juga menyiapkan kartu identitas atau KTP. Setelah itu kalian bisa memberikannya kepada petugas untuk dicek atau diverifikasi apakah data kalian sudah benar. Nah, setelah itu kalian bisa menaruh barang-barang bawaan kalian, misalnya kalian bawa minum di dalam tas atau apapun itu, di tempat yang sudah disediakan oleh pengawas ujian, biasanya di depan kelas atau di depan ruangan ya teman-teman. Itu kalian bisa meletakkan tas kalian di situ dan kalian hanya boleh membawa kartu tes ataupun ballpoint yang sudah kalian siapkan untuk dibawa ke depan, ke kursi atau ke depan komputer yang akan kalian nanti gunakan. Nah, ini untuk yang ketiga yaitu menyerahkan kartu tes substantif ke petugas seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Ini untuk melakukan data verifikasi apakah data kalian itu benar ya teman-teman. Menyerahkan kartu identitas sesuai dengan arahan petugas. Nah, step yang keempat ini yaitu menyerahkan kartu identitas KTP. Jangan lupa kalian harus membawa KTP karena kalau tidak nanti akan jadi masalah. Jadi pastikan terus selalu bawa kartu tes dan juga KTP. Kalau nggak bawa KTP asli, kalian boleh bawa KTP fotokopian juga nggak apa-apa kayaknya. Pokoknya kalian bawa ya teman-teman supaya petugas itu lebih mudah memverifikasi data kalian. Yang kelima yaitu duduk di tempat yang sudah ditentukan oleh petugas. Kalau aku dulu duduk cukup di awal itu di depan ya teman-teman, aku kebagian kursi di depan karena waktu aku masuk ruangan itu ternyata semua anak atau semua yang mengikuti tes itu sudah lengkap di situ, kurang aku dan beberapa teman saja. Jadi aku mendapatkan kursi yang sudah ditentukan oleh petugas di bagian depan samping jendela kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Dan pastikan teman-teman kalian jangan mengklik komputer kalian ya, karena komputernya sudah di setting oleh petugas pengawas ujian. Jadi kalian tinggal menunggu username dan password saja yang nantinya akan diberikan oleh pengawas ujian. Nah, ini yaitu step keenam, mendengarkan petugas membacakan tata tertib tes substantif. Nah, nanti kalian sebelum mengerjakan, biasanya 5 menit sebelum waktu ujian itu dimulai, kalian akan diberikan pengarahan atau kalian akan mendengarkan tugas pengawas ujian membacakan tata tertib tes substantif. Nah, tata tertib ini akan ada di kartu tes kalian. Jadi petugas akan membacakan tata tertib di kartu tes peserta ujian substantif itu. Kalian mendengarkan dan pastikan kalian harus tertib sesuai dengan arahan petugas. Selanjutnya yaitu menunggu petugas memberikan username dan password. Nah, ini kalian akan diberikan masing-masing username dan password yang berbeda. Biasanya nanti akan ada kartu yang diberikan oleh petugas. Kartunya berisi username dan juga password. Masukkan username dan passwordnya ke komputer yang sudah disetting untuk mengerjakan soal tes substantif. Nah, sebelum kalian mengklik Oke atau klik selanjutnya, kalian harus memastikan bahwa username dan password kalian itu benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu menunggu petugas memberikan instruksi untuk memulai tes. Nah, biasanya kalau sudah memasukkan username dan password, kalian
tidak boleh langsung mengklik karena biasanya petugas akan memberikan instruksi untuk kalian mengklik selanjutnya dan melanjutkan untuk mengerjakan soal. Itu sudah ada waktu yang ditentukan. Jika kalian sudah mengklik, ya sudah, tidak apa-apa, kalian bisa mulai mengerjakan, namun kalian tidak diperkenankan untuk mengakhiri tes substantif jika waktu yang ditentukan itu masih. Jadi kalian harus menunggu untuk menyelesaikan waktu yang sudah ditentukan tersebut, teman-teman. Yang kesembilan yaitu mengerjakan soal konten bidang studi sebanyak 70 soal dalam waktu 90 menit. Nah, ini teman-teman, kalian tidak disarankan untuk langsung mengerjakan soal literasi atau numerasi, tapi kalian harus mengerjakan soal konten bidang studi terlebih dahulu sebanyak 70 soal ya teman-teman, dalam waktu 90 menit. Nanti bentuk soal ini ada pilihan ganda kompleks yang ada pilihannya lebih dari satu, serta ada, kalau nggak salah ada uraiannya, itu ada beberapa soal gitu, nanti kalian menjawab dengan mengetik di keyboard. Nah, kalian juga harus memastikan bahwa soalnya itu 70 dalam waktu 90 menit itu kalian cukup untuk mengerjakannya, teman-teman. Jika kalian sudah selesai, kalian tunggu dan cek kembali, jangan langsung mengakhiri tes substantif konten bidang studi. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa untuk tes substantif konten bidang studi ini tuh sesuai dengan konten bidang studi atau bidang studi yang kalian pilih di PPG Prajabatan. Kalau aku dulu, aku milih PGSD, jadi konten bidang studi soal-soalnya itu seputar PGSD atau sekolah dasar, yaitu 5 mata pelajaran sekolah dasar meliputi IPS, IPA, PKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman. Kerjakan dengan baik dan benar. Pastikan bahwa kalau kalian masih ragu-ragu, kalian bisa klik ragu-ragu karena nanti pilihan jawabannya itu ada A, B, C, D, E. Nah, di bawahnya itu ada tulisan atau klik sebelumnya dan klik selanjutnya. Di tengah-tengah ada tulisan klik ragu-ragu. Nah, kalau kalian masih ragu-ragu, kalian bisa mengklik ragu-ragu untuk nanti kalian kembali lagi mengecek dan memastikan jawaban yang sudah kalian pilih itu benar. Seperti itu ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya yaitu mengerjakan soal tes kemampuan dasar literasi sebanyak 15 soal dalam waktu 30 menit. Nah, kalian diperbolehkan mengerjakan tes literasi setelah mengerjakan tes bidang studi, yaitu soal yang harus kalian kerjakan adalah 15 soal dalam waktu 30 menit ya teman-teman. Pastikan kalian memanage waktu dengan baik agar kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal, karena ini nanti soal tes literasi soal-soalnya cukup panjang banget bacaannya. Namun kalian tenang saja, biasanya bacaan panjang itu untuk soal nomor 1 sampai 5 atau nomor soal 6 sampai 10 seperti itu teman-teman. Jadi tidak setiap soal ada bacaannya ya teman-teman. Untuk yang ke-11 yaitu mengerjakan soal tes kemampuan dasar numerasi sebanyak 15 soal dalam waktu 30 menit. Nah, setelah kalian mengerjakan soal literasi, kalian tentunya mengerjakan soal tes numerasi yaitu tes terakhir sebanyak 15 soal juga dalam waktu 30 menit. Nah, hati-hati teman-teman, untuk tes numerasi ini tuh numerasi HOTS ya. Jadi kalian itu banyak banget soal untuk berpikir kritis atau penalaran kritis yang hot seperti itu. Jangan kalian pikir bahwa nanti soalnya seperti tes potensi akademik atau ada angka-angka yang mengerikan seperti itu tuh sebenarnya tidak ya teman-teman. Tapi ini lebih ke kemampuan dasar kalian untuk berpikir kritis, penalaran kritis seperti itu. Dan ini memakan waktu yang cukup banyak karena tes ini dilakukan di paling akhir dan soal-soalnya itu cukup sulit menurut aku. Jadi kalian harus perbanyak latihan soal supaya kalian bisa lebih banyak referensi bentuk-bentuk soal tes numerasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu aku punya catatan, setelah selesai mengerjakan tes konten bidang studi tidak boleh mengklik selesai sebelum waktu yang diberikan habis. Tadi aku sudah jelaskan ya, kalian harus menunggu waktu yang ditentukan itu berakhir baru kalian boleh mengklik selesai untuk melanjutkan ke tes selanjutnya. Nah, yang ke-13 yaitu gunakan waktu yang tersisa untuk meneliti kembali jawaban-jawaban yang sudah diisi. Jangan buang-buang waktu kalian dan terus untuk teliti jawaban yang sudah kalian jawab tadi supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ke-14 yaitu setelah menyelesaikan seluruh soal, tes dan waktu
sudah habis, silakan klik selesai untuk mengakhiri tes. Nah, pastikan seluruh soal 100 butir soal tadi itu sudah kalian selesaikan dengan benar, dengan baik, tidak ada yang tidak dikerjakan. Kalau kalian tidak bisa, kalian boleh tetap mengklik jawaban yang menurut kalian paling sesuai. Jangan pernah kalian untuk tidak mengklik ya. Kalian tidak boleh tidak mengisi jawaban. Jadi pastikan tidak ada jawaban yang kalian tidak jawab ya teman-teman, karena itu cukup berpengaruh untuk penilaian. Jadi pastikan kalian mengisi semua jawaban. Setelah itu kalian klik untuk mengakhiri tes substantif. Yang ke-15 yaitu sebelum meninggalkan ruangan, pastikan barang bawaan tidak ada yang ketinggalan di ruangan tes. Nah, ini pastikan kalian sudah membawa atau mengembalikan ke tas kalian itu barang-barang yang sudah kalian bawa di komputer atau tempat duduk kalian ya teman-teman. Jangan ada yang ketinggalan. Yang ke-16, keluar ruangan tes dengan tertib dan setelah diizinkan oleh pengawas ruangan. Nah, nanti kalian biasanya akan diberikan instruksi untuk boleh meninggalkan ruangan. Jadi tidak kalian selesai terus langsung keluar, itu tidak ya teman-teman. Jadi mungkin nanti ada tambahan pengumuman atau apa dari petugas pengawas, kalian bisa dengarkan terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruangan. Nah, ini menunggu pengumuman kelulusan tes substantif di akun SIM PKB masing-masing. Nah, yang terakhir ini teman-teman, kalian kalau sudah menjalani seluruh rangkaian tes, pastikan selalu pantau akun SIM PKB kalian masing-masing, karena nanti akan ada pengumuman apakah kalian itu dinyatakan lolos tes substantif dan akan diarahkan untuk melanjutkan tes wawancara atau tidak, seperti itu. Oke teman-teman, itu aja alur pelaksanaan tes substantif dari awal sampai akhir ujian dari aku. Terima kasih karena kalian sudah menonton, semoga bermanfaat dan membantu. Semoga kalian yang menjalani tes substantif diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Terima kasih, sekian dari aku. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.